Be Healthy, Live Well bersama Kata Dokter. Be Healthy Live Well bersama Kata Dokter, channel podcast Kasih Ibu Hospital. Bersama saya Lucy, sahabat KIH, yang bakal ngobrol bareng dokter spesialis urologi, Dr. Ida Bagus Oka Widya Putra SPU. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Lucy, baik. Oke, saya juga kabar baik dok, nggak ditanya ya. Dokter, kali ini kita akan membahas mengenai berbagai penyakit pada prostat yang tentunya menghantui kehidupan para pria. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh nih, prostat itu sendiri apa dok? Nah gini, prostat itu sering sekali masyarakat salah sangka prostat itu suatu penyakit, padahal bukan. Prostat itu organ yang dipunyai semua laki-laki dari lahir sampai laki-laki itu meninggal. Jadi prostat itu sama kayak, ya itu suatu kelenjar, sama kayak kelenjar ludah di mulut, dia menghasilkan air liur. Kalau prostat itu dia kelenjar di saluran kemih, dia fungsinya menghasilkan air mani atau sperma. Jadi memang semua laki-laki punya. Jadi prostat bukan penyakit Bukan. Tapi memang dimiliki di dalam tubuh setiap pria ya dokter ya. Iya, betul sekali. Oke, nah prostat itu sendiri bisa terganggu kan dokter dan menyebabkan akhirnya ada penyakit pada prostat. Iya, sayangnya seperti itu. Apa aja nih dok penyakit yang terdapat pada prostat pria? Nah, penyakit pada prostat tuh banyak. Biasanya ya 3 nih yang paling sering nih. Nomor 1 yang paling sering dan semua laki-laki rata-rata di atas 45 atau 50 tahun punya, itu pembesaran prostat jinak. Kalau cari-cari di internet istilahnya BPH, benign prostate hyperplasia. Yang kedua, ini agak menakutkan untuk orang-orang tua, biasanya kanker prostat. Nah, ini menakutkan. Ini biasanya paling sering di atas 45 tahun. Satu lagi, ini bisa di umur berapa aja, cuman paling sering sih anak-anak muda, umur 20-an atau enggak yang masih aktif secara seksual, itu radang prostat atau yang kita bilang prostatitis. Oke, nah dari ketiga penyakit itu dok, penyebabnya apa aja nih? Dimulai dari pembesaran prostat jinak deh. Oke, pembesaran prostat jinak itu adalah proses dari istilah kita itu male aging, jadi proses laki-laki bertambah tua. Jadi misalnya gini, laki-laki itu kan, ya kita nggak usah laki-laki lah, laki-laki perempuan kan pasti suatu saat akan ubanan. Kulit akan keriput, itu proses penuaan. Jadi prostat ini, dia seiring dengan Anda tambah tua, barang atau kelenjar ini dia akan tumbuh, dia akan tambah besar. Jadi ibaratnya prostat itu kayak pintu tol. Kalau pintu tolnya awalnya bisa muat 5 mobil, sekarang pintu tolnya menyempit nih. Jadi lama-lama cuma bisa muat 2 mobil aja. Jadinya 5 mobil yang mesti lewat tuh ngantri. Jadi kencingnya susah. Itu jadi prostat itu dia bisa membesar, menghambat saluran kencing sehingga membuat kencing susah. Itu biasanya kebanyakan pembesaran prostat jinak. Itu proses Anda tambah tua. Ibaratnya kalau mau dianalogikan sama kayak kita potong kuku kan, kita potong kuku seminggu tumbuh. Prostat ini pasti tumbuh, cuma dia butuh waktu. Biasanya dari Anda lahir sampai Anda umur 45-50 baru kelihatan dia tambah gede. Solusinya? Solusinya nggak ada, itu memang Anda tambah tua. Tinggal tunggu kena aja kapan. Memaintainnya dok? Jadi gini. Supaya tidak bertambah parah maksudnya? Jadi gini, pembesaran prostat jinak itu masih nggak tahu nih gimana cara mencegahnya. Cuman satu yang paling penting adalah balance diet. Artinya Anda harus makan makanan bergizi. 2, olahraga, itu penting juga. Cuman ya tetap kayak saya bilang, cepat atau lambat semua laki-laki akan kena. Nah kita sekarang beralih ke penyakit yang nomor 2 nih dok. Tadi dokter mention kanker prostat. Oke. Jadi prostat itu kan prinsipnya tumbuh, kayak saya bilang. Tambah Anda tua, dia bisa tumbuh. Tumbuhnya bisa 2 aja tuh. 1, memang tumbuh karena Anda tambah tua. Itu ada sesuatu yang jinak, jadi nggak ada yang perlu khawatirkan. Kalau nggak ada keluhan, ya biarin aja. Yang satu lagi, dia tumbuh, tapi ternyata kanker. Itu kanker prostat itu didapat, ya nggak tahu memang kalau kita bilang sih nasib. Yang pertama, paling sering kalau memang ada keturunan, misalkan bapaknya atau kakeknya pernah kanker prostat, maka orang tersebut pasti beresiko untuk kanker prostat. Atau kedua, dikatakan kalau Anda lahir dari keturunan orang atau di keluarga ada riwayat kanker payudara, pasti Anda nanti punya resiko untuk menderita kanker prostat juga. Gitu. Jadi memang ya dia akan datang sendiri gitu. Jadi bisa dibilang bukan silent killer juga sih dok ya. Sebenarnya sih dia silent killer. Oh, silent killer juga. Karena memang kebanyakan gejalanya mirip dengan pembesaran prostat jinak. Jadi orang taunya nanti udah, ya kebanyakan karena kita orang jarang sadar untuk memeriksakan diri, kebanyakan ketahuan saat sudah terlambat.
Oke, nah supaya nggak terlambat nih, berarti kan harus melakukan screening ya dok ya? Tentu saja. Mulai usia berapa pria ini harus melakukan screening kanker prostat? Oke, jika Anda memang orang yang beresiko untuk menderita atau mendapatkan warisan kanker prostat, ya kayak saya bilang tadi, misalkan Anda, kakek Anda atau bapak Anda kanker prostat, atau ada riwayat kanker payudara di keluarga, atau Anda bukan rasis nih, cuma memang jadi Anda disarankan umur 45 tahun sudah mulai screening untuk kanker prostat. Paling gampang Anda ke laboratorium ke rumah sakit terdekat, periksa PSA. Dan Anda harus memeriksakan diri ke spesialis urologi untuk dicek prostatnya, diraba biasanya oleh kami. Tapi kalau Anda tidak beresiko, disarankan umur 50 minimal sudah mulai melakukan screening untuk ada tidaknya kanker prostat. Nah, sekarang lanjut lagi ke penyakit yang nomor 3. Tadi dokter mention bakteri pada prostat. Oh, jadi gini, ada namanya radang pada prostat, namanya prostatitis. Itu jadi sama kayak infeksi di organ tubuh lainnya, misalkan infeksi pada kulit, atau infeksi pada mata, atau infeksi pada ginjal. Ini jadi prostat itu bisa juga mengalami infeksi. Kita bilang itu prostatitis. Jadi infeksi ini belum tentu infeksi juga, bisa aja hanya radang. Jadi adanya radang, tapi belum tentu ada kuman di situ. Ini paling sering usia muda yang sexually active. Jadi biasanya infeksi ini didapat karena satu, infeksi menular seksual. Atau kedua, hygiene-nya tidak bagus. Ya, misalkan mereka habis pipis tidak bersih-bersih, terus kumannya dari luar penis masuk ke dalam, ya menginfeksi prostat. Gitu. Ada juga kadang-kadang pasien pernah terinfeksi prostatitis nih, tapi tidak mendapatkan pengobatan dengan adekuat, nanti suatu saat dia mungkin rasanya sembuh, cuman akan nanti berulang kembali sebagai radang prostat. Jadi adanya prostatitis atau radang pada prostat, tapi tanpa disertai adanya infeksi. Oke, nah dok, kalau kita bicara tentang kesehatan prostat nih dokter ya, bagaimana dengan para pria yang suka nge-gym? Nah biasanya kan kalau mereka mau membentuk tubuhnya, itu mereka suka mengkonsumsi banyak protein kan untuk membentuk otot lah misalnya kayak gitu. Itu akan berpengaruh nggak sama prostatnya? Nah gini lucu, saya sih nggak pernah nge-gym ya, jadi nggak tahu apa aja yang dimakan atau disuntikan sama orang-orang itu. Tapi gini, biasa satu nggak ada hubungannya sama konsumsi protein. Oke, cuman ada penelitian bilang katanya kalau konsumsi daging merah banyak itu meningkatkan risiko kanker prostat. Daging merahnya meskipun well done juga kalau terlalu banyak tetap. Pokoknya protein red meat intake meningkatkan risiko kanker prostat. Itu pertama. Cuman saya nggak tahu risikonya berapa persen, saya lupa. Terus satu lagi, yang kita takutin ini, ada katanya penelitian juga kalau Anda dapat suplemen testosteron atau hormon laki-laki, itu mungkin kadang-kadang ada yang make gitu ya, suplemen hormon untuk build up otot. Katanya kalau Anda ke-expose sama kadar testosteron tinggi, itu juga bisa meningkatkan risiko kanker prostat. Seberapa persen Anda lebih beresiko, itu saya juga nggak hafal datanya, tapi bisa seperti itu. Tapi kalau nge-gymnya sendiri, kalau Anda nggak konsumsi apa-apa, kayak menurut saya nggak akan membuat kanker prostat. Justru itu sehat sekali. Nggak masalah dokter ya? Nggak masalah. Oke, takutnya karena angkat beban terlalu berat, akhirnya berpengaruh sama kondisi kesehatan prostatnya. Gitu. Oh enggak, paling keseleo nanti. Itu keseleo prostat rada lucu juga ya dokter ya. Oke. Nah dok, sekarang kita akan membahas mitos dan fakta seputar kesehatan prostat dok. Iya. Saya pernah baca. Masturbasi dan vasektomi ini menyebabkan kanker prostat, itu benar nggak dok? Oke, kalau vasektomi dulu ya. Vasektomi itu laki-laki dikebiri biar nggak bisa menghamili lagi. Itu vasektomi namanya. Itu mitos, nggak ada bukti kayak gitu. Jadi kalau misalkan para pria udah capek pakai kondom dan ingin berhubungan tapi tidak ingin punya anak, mungkin ini suatu pilihan, vasektomi. Jadi tidak ada hubungan sama kanker prostat. Kalau masturbasi sendiri itu memang sesuatu yang menyenangkan bagi pria. Ada penelitian dulu bilang kalau Anda umur 20, penelitian ini bilang kayak gini, kalau laki-laki umur 20 sampai 30-an tahun, mereka masturbasi dalam sebulan 21 kali, ini angkanya kayak gitu, 21 kali, itu akan menurunkan resiko Anda menderita kanker prostat sebanyak 20-an%. Menurunkan resiko kanker prostat? Ya, penelitian ini kayaknya mulai tahun 90-an, dia pasien-pasien itu diikutin selama 30 tahun, kalau nggak saya lupa saya, sekian puluh tahun, katanya kayak gitu ketemu angkanya. Cuman ada yang bilang juga, itu nggak benar. Jadi, ya itu kalau mau percaya silakan, nggak percaya juga nggak. Tidak berpengaruh pada kesehatan prostat, tapi mungkin ke psikis ya dokter ya, kalau terlalu sering masturbasi ya.
Cuma sih kalau mencegah kanker prostat yang belum kebukti 100%, cuman katanya sih menurunkan risiko gitu. Oke, nah kemudian ada mitos atau fakta satu lagi nih dokter ya. Apakah benar kalau berhubungan seksual dan ejakulasi bisa menghindarkan pria dari kanker prostat? Oke, kalau berhubungan seksual pasti diikuti dengan ejakulasi. Nggak mungkin orang berhubungan seksual laki-laki ya udah stop di situ aja nggak ejakulasi. Kok kayaknya rugi banget gitu kan pasti. Nah makanya itu sama juga kayak yang tadi saya bilang. Misalkan dia berhubungan seksual ejakulasi ya sama kembali ke ejakulasi. Ada ejakulasi sering menurunkan resiko untuk kanker prostat. Tapi itu kan hanya satu penelitian. Jadi ya interpretasinya masih nggak jelas. Mau percaya silakan, nggak percaya ya udah. Tapi kalau berhubungan seksual sendiri, murni berhubungan seksual mencegah kanker prostat saya rasa nggak ada. Belum pernah ada data seperti itu. Oke dok, nah sekarang bagaimana caranya supaya prostat pada pria ini terjaga kesehatannya? Apa yang harus dilakukan dok? Oke, ini sama dengan semua penyakit lainnya di dunia medis kita. Satu, jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu satu, kalau bisa jangan gemuk. Jadi carilah berat badan ideal. Terus kedua, olahragalah secara rutin. Saya bukan dokter spesialis kedokteran olahraga. Cuma saya ingat dulu guru saya pernah bilang, setidaknya adalah olahraga yang cukup, seminggu 3 kali aja cukup. Habis itu selanjutnya makan makanan yang bergizi. Termasuk kurangi konsumsi daging merah. Terus ya kalau mau satu lagi kayak saya bilang kalau mau ejakulasi silakan. Mungkin bisa lebih bagus lagi. Oke. Dok, bicara tentang berat badan nih dokter ya. Untuk pria-pria yang maaf ini kelebihan berat badan kan perutnya pasti rada maju ke depan nih dokter. Betul. Ya. Ada yang rada, ada yang emang maju ke depan. Ya. Itu mempengaruhi sama kesehatan prostat? Ya, sangat mempengaruhi sekali. Jadi kalau Anda, ada katanya data, kalau misalkan obesitas dan dislipidemi, jadi gangguan kolesterol di tubuh, kadar kolesterol tinggi, itu bisa meningkatkan risiko kanker prostat. Jadi saran saya lebih bagus dijaga baik-baik bodinya sama kadar kolesterolnya. Selain menjaga diri sendiri, tentunya harus tetap berkonsultasi dong sama dokter spesialis urologi untuk kesehatan prostat ya dok ya. Tentu saja. Nah, buat sahabat KIH yang ingin berkonsultasi dengan dokter Oka, bisa diinformasikan kapan, hari, dan di mana dokter? Oke, saya di Rumah Sakit Kasih Ibu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 17.00 sampai selesai. Ya, sahabat KIH juga bisa bertemu dengan Dr. Oka melalui online appointment di appointment.kih.co.id atau melalui layanan konsultasi online Halo KIH. Caranya daftar dulu melalui nomor WhatsApp di 0811 3800 3030. Sekali lagi di 0811 3800 3030. Dr. Oka, terima kasih ya sudah datang ke studio Kata Dokter. Dan sahabat KIH, terima kasih juga buat atensinya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Konsultasi kesehatan dengan dokter umum lewat WhatsApp. Halo KIH, konsultasi kesehatan terpercaya. Terima kasih sudah mendengarkan Kata Dokter. Sampai jumpa di Kata Dokter selanjutnya.